Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Nur Alifatul Arsyin Spatiah. Saya dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Adam Hashim, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam perspektif landasan filosofis dan pendidikan Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan landasan filosofis pendidikan Islam, karena undang-undang ini berlaku secara nasional dan tidak secara khusus mengatur pendidikan Islam. Nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab. 1. Hakikat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam filsafat Islam, manusia dipandang sebagai hamba Allah atau sekaligus sebagai khalifah di bumi yang memiliki potensi fitrah untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan definisi pendidikan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut pendidikan Islam, manusia memiliki 3 dimensi utama, diantaranya seperti dimensi rohani, jasmani, dan akal. Undang-undang ini tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga spiritual dan akhlak, sehingga menunjukkan pendekatan pendidikan yang holistik sebagaimana diajarkan dalam Islam. Tujuan pendidikan nasional selaras dengan tujuan pendidikan yang dimana terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan Islam, tujuan pendidikan dikenal dengan konsep insan kamil, yaitu manusia paripurna yang berkembang secara utuh, spiritual, intelektual, moral, sosial, emosional, dan fisiknya. Tujuan tersebut sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional karena sama-sama mengembangkan seluruh potensi manusia, bukan hanya aspek akademiknya saja. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan pendidikan ialah mendekatkan manusia kepada Allah serta membentuk akhlak yang mulia. Pendidikan berbasis nilai ketuhanan. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai keagamaan dan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam filsafat Islam, seluruh aktivitas pendidikan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pendidikan tidak boleh bersifat sekuler yang memisahkan ilmu dengan agama. Undang-undang telah mengakui agama sebagai salah satu dasar pengembangan pendidikan sehingga memiliki relevansi kuat dengan pendidikan Islam. Peran guru sebagai teladan. Pasal 4 ayat 4 menyebutkan bahwa pendidikan dilaksanakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik. Pasal 40 ayat 2 juga menegaskan bahwa pendidik berkewajiban untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, meningkatkan profesionalisme, serta memberi teladan kepada peserta didik. Dari penjelasan yang saya sudah sampaikan dapat disimpulkan bahwa secara filosofis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
memiliki tingkat keselarasan yang tinggi dengan landasan filosofis dan pendidikan Islam. Karena hal tersebut tampak dari penekanan pada pengembangan manusia secara menyeluruh melalui pembinaan iman, takwa, akhlak mulia, kecerdasan, kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan kamil, yakni manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, moral, sosial, dan keterampilan hidup. Tantangan utamanya bukan pada substansi undang-undang, melainkan pada implementasi yang perlu terus mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara nyata dalam proses pembelajaran kurikulum serta dalam pembentukan karakter peserta didik.